Sekarang saya tanya, Ya. Jumatan jenengan hari apa? Hari Minggu ibadah raya tanggal Hari Minggu. Jelaskan ya. Iya. Berarti kalau hari Minggu statusnya Ibadah. 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 Berarti kan Gereja. masuk Ibadah. itu sudah cukup kan? Itu sudah cukup. Makanya, selama kami mengurus tempat ibadah IMB, kami pergunakan rumah doa. Nggak Rumah ada. doa itu sudah Bentar. terdaftar di provinsi, Pak. Kalau Bapak minta gereja kami ada IMB, tolong Pak, masjidnya ada IMB. Ada Bu. Ada. Ya, sama silakan. sama ini Mau Pak, usaha. silakan. Loh, enggak sekarang. Loh sekarang sampai Nah, untuk katanya apa sudah sampai ngomong? ada. Nanti sampai lah saya ngomong saya masih ngurus, sampai Kalau ngurus. kita ada IMB-nya, Gitu saya loh. buat contoh Pak, tak Ya, contoh aja, buat contoh. gitu aja. Mana? Tak buat Yes, contoh. gampang aja. Untuk Sekarang. kami ngurus IMB. Udah. Sudah Gini, sekarang begitu Pak. Iya. Ayo Pak, tolong Pak. jenengan iki. IMB-nya saya buat ngapunten, contoh. nggih. Panjenengan ini melakukan kegiatan di desa orang. Iya Pak, tahu. Nggih. Tahu. Sampai izin ke wilayah pemangku. Kan pertama awal sudah izin untuk membuat SKTL Pak. Kan sudah ada tanda tangannya Pak Lurah juga. Mana? Loh, Saya minta pengurusan surat domisili domisili. juga itu kan Loh. syaratnya Pak. Itu bukan domisili itu SKTL itu sudah panjenengan keluar. di Gitu, sini karena Bu. ada gitu loh. persetujuan dari Pak Lurah untuk memberikan kami surat domisili. Gitu loh. Udah, berarti kan jenengan anu Mas, melintir-melintir gak keras. Pokoknya hari besok saya minta IMB-nya. Nggih, tolong sampean siapno untuk masjid, nggih. Maaf Pak, ID. untuk IMB Masjid. saya belum Ya, kami masih siap, ngurus. masih ngurus 2 tahunan ini. Tidak semudah itu Pak. Nggih. Dan mulai besok minggu saya tetap mengadakan ibadah ibadah di sini. karena saya juga sudah ada surat dari Kementerian Agama. Oke, silakan. Ya. Kita tidak Oke. bikin kerusuhan Pak. Ya, mohon Oke. maaf pengertiannya. Kalau Bapak ngasih kerusuhan, apa itu saya merasa membuat onar, itu ada perjudian, ada prostitusi, Beda. tolong Tutup Tutup. juga. Gak berani kan di Pak ya? depannya balai desa ada prostitusi, Ya. tolong ditutup. Udah. Ya, Oke. kita ini ibadah kepada Tuhan Pak. Pun, itu aja ya, Ya. Pak RT. Kita memang dari mana-mana tempat. Ya. Karena memang kita Pak minoritas. RT, Kita tolong sedikit. ditutupkan. Nggih. Gitu loh. Jadi tolong Untuk pengertiannya setiap melakukan teman-teman. kegiatan, ini ada Pak RW, Pak RT, nggih. Setiap warga melakukan kegiatan, nggih, harus ada izin dari lingkungan. Udah itu yang saya titik berat. Ya, kegiatan Oke. apa dulu Pak? Kegiatan apa Contohnya dulu? Semuanya yang Kalau melibatkan tadi contohnya dua Pak orang. Lurah, Ya. jaran Orang kepang. Kita ini dan ibadah bukan lain-lain. kegiatan Pak. Ini, Badan ini kepang. ibadah, Cuma bukan ini loh, Mas. kegiatan. Maksudku kena-kena ya. Ya, Aku njaluk nduk ini dibatasi kegiatan. nggak bisa Pak, tidak seperti Sing orang sing Muslim. dibatas itu sing seperti apa Pak? Pun, Bentar, sing dibatas itu yang seperti apa? pun, wes. Kami hanya minggu saja loh Pokoknya hari ibadah raya. ini Berarti nek minggu Saya- Yang lainnya enggak. Mbak. Berarti saya pindah ganti hari Ini ya saya Pak? tutup, nggih. Terus ngaling-ngaling, Yang Pak. berkepentingan Enggak, ganti hari nanti ke tetap balai di sini desa. karena ini Nggih. sudah rumah kami. Oh, berarti Yang sampai saya punya berarti sampai kepentingan wong nduk kembali ini sampai desa. anggur doa Ya. kebayang enggak, tersesat. loh. Saya Ya udah lah Pak. mengundang Ini nanti. kamu FKB ngono. Itu sampean sendiri Pulau, yang pulau ngomong Cak Suari. Bukan saya. Pulau ngomong. Oh, ini Cak Iya, Suari. pulau ngomong nih Cak Suari. Yang punya kepentingan Pak Ipin sebagai takmir, ya Ustadz Lut sama siapkan Pak Jemi sebagai yang punya wilayah anu besok pagi datang ke balai desa. Nggih? Ya. Yang tidak berkepentingan akan saya suruh keluar nantinya. Nggih, kata mawon. Nanti Pak Kapolsek insya Allah saya ada tembusan. Iya. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Oke ya, dan kita sudah melihat atau menonton bersama ya teman-teman ya, bagaimana seorang kepala desa yang melarang warganya ya untuk tidak boleh beribadah di rumah doa ya, sedangkan mereka saudara kita umat Kristen yang ada di situ masih belum mempunyai gedung gereja yang resmi ya untuk tempat ibadah. Nah, oleh karena mereka belum mempunyai tempat untuk beribadah yang resmi itu, makanya mereka beribadah di rumah doa. Ya kan, Indonesia ini sebenarnya kan kita sudah ketahui bersama bahwa konstitusinya ya menjamin untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Tetapi yang terjadi hari-hari ini teman-teman ya, banyak orang-orang, banyak oknum-oknum, bahkan kebanyakan itu juga ada dari pemerintahan yang selalu justru menjadi pelaku ya yang melarang ibadah. Beberapa waktu yang lalu ada seorang oknum ketua RT ya
ada juga seorang oknum ASN ibu-ibu ya kan, yang terakhir ini kepala desa teman-teman, bayangkan ya kan. Nah itu sebabnya mari kita doakan saja kiranya mereka-mereka ini dijamah oleh Tuhan ya teman-teman ya. Nah teman-teman silakan berikan komentarnya mengenai apa yang terjadi di Sidoarjo ini. Sidoarjo terkenal juga, maksud saya Jawa Timur juga terkenal sebenarnya sebagai provinsi yang tingkat tolerannya itu luar biasa bagus ya. Tapi kenapa ya bisa di hari-hari terakhir ini justru ya Jawa Timur di Gresik waktu itu beberapa waktu yang lalu terjadi, dan sekarang di Sidoarjo ya kenapa bisa ya? Kita akan baca saja dulu teman-temannya sebelum kita banyak komentar di sini ya. Saya akan bacakan komentar dari David Silahoji yang pertama. Bapak-bapak yang terhormat, ini orang-orang yang kerjanya meneror orang ibadah termasuk cikal bakal teroris ya. Udah tahu ya, atau udah teroris benaran ya? Mohon penjelasannya dan ketegasannya. Ada beberapa yang di tag di sini, ada Gus Yakut, Ansor 1, ada Ahmad Mudlorali, ada Jokowi, Pak Listio Sigit Prabowo, juga Polresta Sidoarjo, Polsekda Sidoarjo, Panglima TNI Indonesia, BNP TRI, dan juga Rikot ya. Oke teman-teman, semoga saja pemerintah kita boleh memberikan perhatiannya ya untuk apa yang terjadi ini ya teman-teman ya. Lalu ada juga dari Franky Regar, agama yang baru lahir ini memang tingkahnya luar biasa, semau-maunya dalam beribadah tapi menghormati dan tidak menghargai agama orang lain. Betul ya, maunya dia harus dimengerti, dihargai, dan tidak boleh disenggol, tapi suka sekali menyenggol agama lain. Betul sekali. Ini saya jadinya teringat dengan Hamas ya, yang suka menyerang orang, tapi pas ada serangan balik dari Israel mereka malah mewek gitu teman-temannya. Lalu ada dari Gabriela Uy, selama tidak ada ketegasan hukuman bagi para intoleran, maka hal ini akan selalu muncul ya. Pak Gus Yakut, Polsek Sidoarjo, dan Mas Gibran Raka Buming juga ya. Tolong ke depan di bawah kepemimpinan Anda hal ini tidak terjadi lagi. Keadilan sosial dan kebebasan beragama buat semua warga. Ya kita harapkan sih begitu ya. Semoga dengan bergantinya kepemimpinan di presiden kita ada warna baru ya yang akan dilakukan oleh pimpinan kita di Indonesia ini ya. Ada dari Twi Lumban Toruan, mau menyenangkan dan memuji Tuhan kudu izin dulu sama Pak RT RW. Cuman di Indonesia yang begini, lemah banget imannya. Ya, itu yang terjadi kawanku ya, saudaraku Tiwi ya. Lalu ada dari Martin Jacob ya, ketentuan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 membahas soal agama yang dijabarkan lebih rinci dalam 2 ayat. Bunyi pasal 29 ayat 1 UUD 1945 adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa ya. Kemudian bunyi pasal 29 ayat 2 UUD 1945 adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Masih berlaku buat minoritas. Seharusnya sih berlaku, karena kita Indonesia kan nggak ada istilah mayoritas dan minoritas. Itu adanya hanya karena mereka-mereka yang mayoritas ini memang selalu merasa lebih berkuasa gitu loh ya. Itu yang kita lihat. Tapi seharusnya ya kita sama di hadapan hukum gitu loh. Ya, kita sama warga, kita sama rakyat Indonesia ya. Ada komentar dari Imelda Karaeng ya. Hai, di Manado kalian umat Islam bebas mau ibadah di rumah, di jalan pun kami orang Kristen tidak pernah melarang. Kenapa di luar Sulawesi Utara orang Kristen selalu dilarang beribadah di rumah, padahal cuma tiap hari Minggu, kayak ketakutan gitu. Ya, itu yang terjadi. Sebenarnya yang ketakutan sama ibadah orang Kristen itu sebenarnya teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita melihat ketika ada ibadah KKR begitu, itu yang kerasukan, yang kerasukan itu, yang kesurupan itu adalah mereka-mereka yang di dalamnya ya sedang dirasuki oleh kuasa setan, kuasa iblis. Maka ketika ada ibadah orang Kristen, ya itu pasti kesurupan teman-teman ya. Nah, pasti ada mereka histeris. Kenapa? Karena Yesus dipuji, iblis nggak senang begitu loh. Ya itu yang terjadi. Tapi nggak tahu kenapa bisa ada orang-orang yang justru sebagai kepala desa, bupati dan sebagainya malah juga nggak senang ketika ada orang Kristen beribadah. Masalahnya katanya nggak ada izin dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu hanya alasan saja. Kalau kita melihat Pak Ustadz Suparno Abdul Karim pernah mengatakan ya, kalau banyak ya musola
dan masjid di Indonesia ini yang juga nggak punya IMB tapi bebas. Nah kan, itu yang terjadi. Ya, oke, lanjut. Ada dari Aven Miracle ya. Itu bapaknya yang kacamata sekolah enggak, itu kepala desa ya. Pasti sekolah dong. Paling tidak tamat SMA ya, sederajat. Ada pelajaran PPKN enggak ya? Yang dulu namanya PMP, betul. Kegiatan opo? Kalau gawe dangdutan kudu izin pak, tapi ibadah dijamin oleh undang-undang loh. Ya, mosok dada izin, matamu pak, jangan karena merasa mayoritas sehingga ibadah umat lain mengganggu imanmu. Tanya sama Buki Pertiwi ini, ya, kita merdeka sudah beberapa tahun, masih saja kau jajah negerimu dengan egomu. Nah itu yang terjadi ya kawanku. Lalu kita lihat saja ini yang terakhir ya, ada dua lagi dari Ferdi dan dari Septian Tito. Dari Ferdi, lindungi minoritas, jangan arogan kayak gini terus. Kenapa sih masalah agama mulu yang dipermasalahkan? Dan yang paling terakhir dari Septian Tito, masalah lama yang masih terus terjadi sampai sekarang. Betul ya. Nah itu dia teman-teman yang terjadi di negara kita hari-hari ini. Dan ayo silakan mention terus beberapa akun yang tadi juga di tag di atas teman-temannya, kiranya hal ini viral dan bisa didengarkan oleh pemerintah kita di pusat dan mereka segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti ini. Semoga saja kita berdoa ya, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Selamat sore, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.